Selamat pagi anak-anakku kelas 7C dan D. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti materi ketiga, yaitu tentang aku memiliki kemampuan. Di materi ketiga ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua ini memiliki kemampuan, yang mana kemampuan itu kita dapatkan atau kita peroleh dari Tuhan sendiri. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama. Siapkan diri kita dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih Engkau perbolehkan untuk belajar walaupun dalam jaringan hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti terkait dengan materi aku memiliki kemampuan. Kiranya kami semua mampu mengenali kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kami yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Jadi, masing-masing dari kita itu sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Nah, di sini ada kata talenta. Talenta itu nama lain dari kemampuan. Nah, talenta adalah kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Karena ada kemampuan yang memang tidak digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi seperti saya beri contoh ya, ada orang yang memiliki kemampuan untuk merakit bom. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai talenta karena tidak dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, di sini masing-masing orang itu sudah Tuhan berikan kemampuan atau talenta dan kita itu wajib untuk mengembangkannya. Jadi, memang masing-masing dari orang ini diberi kemampuan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang diberi 1 kemampuan, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Tapi jangan sampai membuat kita itu berkecil hati bagi yang mempunyai atau diberi kemampuan sedikit. Justru saat kita mau mengembangkannya, pastinya Tuhan akan melipat gandakan. Nah, di sini kita diajak belajar dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dalam Injil ini panjang banget ya. Nah, kita coba akan melihat nih bagi yang memang belum pernah mendengar atau membaca perikop ini. Walaupun kecil-kecil saya akan coba baca. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta tuan.
Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik anak-anakku, bacaan ini itu seringkali memang sudah kita pernah dengar bagi yang beragama Katolik ataupun Kristen Protestan. Jadi perikop ini itu sudah sangat jelas bahwa yang di sini itu kan hanya perumpamaan. Yesus memberi perumpamaan. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang dipercayai 5 talenta, ada yang 3 talenta, 2 talenta dan seterusnya. Kalau di dalam cerita tadi ya, ada 3 hamba. Yang hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi berapa? 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Dan ternyata mereka itu memperlakukan talenta itu berbeda-beda. Hamba yang pertama mau mengembangkannya dan akhirnya mendapat apa? Mendapat laba 5 talenta. Jadi akhirnya laba itu kan keuntungan ya. Jadi bertambah menjadi 10. Nah, bagi yang hamba kedua sama, dia juga mengembangkannya dan akhirnya dia mendapatkan laba 2 talenta juga. Tetapi hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta, apa yang dilakukan dia? Dia hanya mengubur talenta itu. Nah, lalu apa yang dia terima setelah itu? Yang diterima hamba ketiga, yang diterima adalah ya talentanya itu diambil oleh tuannya, lalu diberikan kepada hamba yang mau mengembangkannya. Nah, dalam perikop ini kita diajak bahwa saat Tuhan memberikan talenta kepada kita, kemampuan kepada kita, saat kita tidak mau mengembangkannya, pastilah kemampuan itu akan diambil
daripada kita. Misalnya, kamu bisa bernyanyi, suara kamu bagus, tetapi kamu tidak pernah mengembangkan suara kamu. Misalnya tidak pernah latihan, tidak pernah menampilkannya dalam pensi. Akhirnya Tuhan akan mengambil loh suara kamu yang bagus itu dan diberikan kepada orang yang mau mengembangkannya. Nah, maka sekecil apapun kemampuan kita, maka kita harus kembangkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut materi berikutnya ya. Jadi ada talenta-talenta yang ada padaku. Jadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa setiap orang itu sudah diberi kemampuan atau talenta oleh Tuhan masing-masing. Dan kemampuan atau potensi ini harus ditemukan. Jadi hari ini saya mengajak kamu untuk menggali potensi atau kemampuan yang kamu miliki. Nah, jadi kalau kamu sudah kenal, pastinya kamu akan dapat mengembangkannya. Nah, lalu sikap yang tepat terhadap talenta yang kita miliki apa? Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengembangkan agar menghasilkan buah. Yang berikutnya, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, lalu kebaikan bersama, dan terutama demi kemuliaan Tuhan. Ingat, kemampuan yang kita miliki jangan sampai untuk mencelakakan orang lain. Yang jelas, kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan ini harus kita kembangkan untuk tujuan apa? Ya, mengembangkan diri sendiri, untuk kebaikan sesama bersama, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan. Nah, di sini cara-cara untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita seturut kehendak Tuhan. Jadi di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang jelas dalam mengembangkan kemampuan itu kita juga berarti ikut serta melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Sehingga Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia menciptakan kita di dunia ini. Jadi keberadaan kita di dunia ini benar-benar sangat bermanfaat, khususnya bagi orang lain, bagi sesama. Lalu Tuhan akan terus menyertai dan mengaruniakan berkat agar kita memiliki kekuatan untuk mengembangkan talenta. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan atau tinggal diam saat anak-anaknya atau manusia ini mau mengembangkan kemampuan. Pastinya Tuhan akan bantu, akan selalu menyertai. Jadi jangan sampai ada kata, aduh aku nggak bisa kayak gitu. Jadi itu kan orang yang tidak punya optimisme yang tinggi. Nah, kalau kamu beriman, sebagai orang beriman, kata-kata itu harusnya tidak ada. Yang jelas ya, aku pasti bisa mengembangkannya, aku pasti bisa melakukannya. Nah, itu berikutnya di sini cara-caranya kita bisa lihat. Cara-cara yang pertama, melatih diri terus-menerus, itu yang paling penting ya. Lalu yang berikutnya, belajar dan berani bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau sekarang ini kan banyak ya caranya untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, kepada guru, kepada mungkin guru les kamu, atau kepada orang tua kamu, teman kamu. Yang penting tidak usah malu dan rajin-rajinlah belajar. Lalu yang berikutnya, ikut dalam kelompok peminatan yang sama dengan kamu. Misalnya ada yang suka main gitar. Nah, di situ misalnya kamu menemukan kelompok atau teman yang memang sama-sama ingin belajar bermain gitar bersama. Nah, kamu bikin kelompok itu, kelompok minat gitar. Lalu kalau misalnya kamu di sini pengen belajar menjadi penyanyi yang vokalis yang handal, pastinya ada yang ikut les vokal atau apa. Nah, itu yang jelas memiliki minat yang sama. Berikutnya, banyak membaca dan mencari informasi.
Jadi informasi sekarang ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kalau kamu misalnya mau pintar main gitar, tidak harus les, kamu bisa buka YouTube ya. Buka YouTube, di sana banyak sekali tutorial memainkan gitar dan alat musik yang lainnya. Begitu pula saat menjadi vokalis pun sama. Di sana ada banyak video terkait dengan tutorial teknik vokal. Jadi banyak hal sekarang bisa cara kalian untuk belajar. Dan terakhir, berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idola. Saat kamu mengidolakan, misalnya siapa ya, penyanyi yang terkenal siapa ya, misalnya Mariah Carey ini bagi yang cewek, kamu berusaha menirukan cara beliau bernyanyi. Nah di situ kalau kamu meneladani apa yang dilakukan Mariah Carey, misalnya setiap hari rutin latihan, saya yakin pasti lama-kelamaan kamu juga akan bisa seperti penyanyi terkenal itu. Oke. Nah, di sini Bu Yustin akan minta kepada kalian untuk mengerjakan tabel ini. Nah, tabel ini silahkan dibuat ya, dibuat di dalam buku tulis. Tidak usah dikumpulkan, kita akan bahas minggu depan. Jadi, saya minta kamu cari sebanyak-banyaknya kemampuan yang kamu miliki, baik secara akademik maupun non-akademik. Misalnya, ada di antara kamu yang jago banget nih matematikanya. Nah, itu kan berarti kemampuan akademik ya. Misalnya berhitung perkalian besar ya, misalnya ratusan, ribuan tanpa menggunakan kalkulator dalam waktu cuma 3 detik sudah bisa tahu jawabannya. Nah, misalnya, dan dengan tepat pastinya. Nah, kalau kamu punya kemampuan seperti itu, silahkan dituliskan di situ. Lalu kamu bisa bermain gitar, tuliskan di situ. Nah, di situ ada urutan atau ranking. Jadi yang paling kamu bisa atau kemampuan yang tertinggi, yang ranking 1 urutannya, berarti kamu taruh yang paling atas. Nah, memang untuk mengenali kemampuan kita ini butuh waktu. Maka silahkan kamu nanti mengerjakan materi saya ini setelah jam pelajaran terakhir. Jadi jangan pas jam pelajaran agama. Begitu ya? Oke. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan chat lewat WhatsApp boleh, lewat Classroom boleh. Dan kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami semakin mengenali kemampuan yang kami miliki dan mau mengembangkannya dalam kehidupan kami. Semoga kemampuan yang Engkau berikan ini dapat mengembangkan diri kami dan berguna bagi sesama dan demi kemuliaan nama-Mu. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak, silahkan kamu mengerjakannya dengan benar, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Dadah.